Halo farmasis, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas berbagai macam obat kardiovaskuler. Yuk kita bahas. Statin. Statin adalah obat penurun kolesterol yang paling populer. Untuk cara kerjanya yaitu menghambat produksi kolesterol di hati, terutama kolesterol jahat. Dengan begitu, resiko serangan jantung dan stroke bisa berkurang. Contoh obatnya ada atorvastatin dan simvastatin. CCB bekerja dengan cara mengurangi masuknya ion kalsium melalui kanal lambat ke dalam sel otot polos. Obat ini diindikasikan untuk mengurangi hipertensi, angina atau nyeri dada akibat jantung koroner, serta aritmia atau gangguan irama jantung. Contoh obat ini adalah amlodipin, nifedipin, velodipin, iradipin, serta nikadipin. Golongan selanjutnya yaitu golongan fibrat. Obat ini digunakan untuk menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL. Untuk contoh obatnya, yang pertama ada fenofibrate, yang kedua ada gemfibrozil, dan yang ketiga ada bezafibrate. Untuk mekanisme kerjanya, golongan fibrat bekerja dengan mengaktifkan reseptor alpha PPR. Akibatnya, kadar trigliserida akan turun secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada golongan diuretik. Yang pertama ada furosemid dan dorasemid. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat Na+ atau K+ cotransporter di ascending lobe of Henle sehingga menyebabkan natrium dan air tidak direabsorpsi yang menyebabkan diuresis sangat kuat. Golongan nitrat bekerja dengan cara mengendurkan otot-otot kecil yang ada di pembuluh darah. Ketika otot tersebut mengendur, maka pembuluh darah menjadi melebar, sehingga aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah turun. Contoh obatnya yaitu isosopidinitrat yang digunakan untuk angina pectoris. Selanjutnya ada golongan alpha blocker. Alpha blocker adalah obat yang membantu mengendurkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah lebih rileks, darah mengalir lebih lancar dan tekanan darah pun turun. Obat ini bisa membuat aliran kencing jadi lebih lancar. Untuk contoh obatnya ada prazosin, doxazozin, dan terazosin. Selanjutnya ada glikosida jantung. Obat glikosida jantung bekerja dengan cara mengobati ginjal jantung yang dengan meningkatkan kekuatan pompa kerja jantung dan vibrasi arterium. Contoh obat ini yaitu digoxin. Golongan selanjutnya yaitu golongan antikoagulan. Golongan ini bekerja dengan cara menghambat berbagai faktor pembekuan sehingga terbentuknya fibrin dapat ditekan dan darah menjadi kurang mudah menggumpal. Untuk contoh obatnya ada heparin, warfarin, ada apisaban. Agonis alfa 2 sentral. Untuk contoh obatnya yaitu ada klonidin dan metildopa. Untuk mekanisme kerjanya yaitu mengaktifasi reseptor alfa di SSP sehingga dapat menurunkan pelepasan neuropinefrin dan menurunkan tonus simpatis sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Yang berikutnya ada golongan beta blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat hormon adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat dan kuat. Dengan dihambatnya hormon ini, maka kerja jantung tidak terlalu berlebih, kemudian aliran darah menjadi lancar, dan tekanan darah dapat turun. Obat-obat ini dapat digunakan untuk penyakit hipertensi, aritmia, angina pectoris, gagal jantung, dan infak miokard. Kemudian contoh obatnya yaitu seperti bisoprolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, dan carvedilol. Golongan selanjutnya adalah obat resin. Obat resin bekerja di usus, bukan di hati. Tugasnya mengikat asam empedu sehingga tubuh harus membuat empedu baru dari kolesterol. Untuk hasilnya, kolesterol jahat dalam darah jadi ikut turun. Untuk contoh obatnya ada kolesterol dan kolestiramin. Golongan selanjutnya yaitu obat penghambat fosfodiestrak. Obat fosfodiestrak digunakan untuk menghambat enzim PDE yang digunakan untuk relaksasi otot polos serta pelebaran pembuluh darah jantung. Obat ini digunakan untuk hipertensi arteri pulmonal serta PPOK dan BPH. Contoh obat ini seperti sildenafil, silodofin, serta tadalafil. Golongan selanjutnya yaitu golongan antitrombosis, khususnya fibrinolitik, yang berfungsi untuk menghancurkan bekuan darah yang sudah terbentuk. Untuk contoh obatnya ada alteplase dan reteplase. Untuk mekanisme kerja, fibrinolitik bekerja dengan mengubah plasminogen menjadi plasmin, yaitu enzim yang memecah fibrin. Untuk selanjutnya yaitu ada ARB sartan, contoh obatnya yaitu ada losartan, valsartan, dan kandesartan. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat reseptor AT1 sehingga angiotensin 2 tidak dapat bekerja. Vasodilatasi dan penurunan tekanan darah, menurunkan aldelesartan
sehingga dapat mengurangi resistensi Na+ atau air, tidak meningkatkan bradikin, dan tidak menimbulkan batuk kering. Kemudian ada obat golongan potasium channel blocker. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat proses pemulihan detak jantung dengan menghambat saluran kalium keluar di jantung. Dengan diperlambatnya proses tersebut, maka detak jantung yang tadinya tidak beraturan menjadi lebih stabil dan terkontrol. Contoh obat dari golongannya ini yaitu amiodaron yang digunakan untuk aritmia. Golongan selanjutnya adalah asam nikotinat. Asam nikotinat adalah obat yang bisa menurunkan lemak darah sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Obat ini bekerja dengan mengurangi pelepasan lemak dari jaringan tubuh sehingga kolesterol ikut turun. Untuk contoh obatnya adalah niacin. Selanjutnya ada obat golongan dopaminergia. Obat ini diindikasikan untuk mengatasi syok, hipotensi, dan gagal jantung akut yang bekerja dengan cara meningkatkan kadar dopamin agar gejala seperti tremor, kaku, dan gerakan lambat berkurang. Contoh obat ini seperti levodopa, agonis dopamin, apomodipin, serta amantadin. Golongan selanjutnya yaitu golongan antiplatelet, yaitu golongan yang mencegah trombosit saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Untuk contoh obatnya meliputi aspirin, clopidogrel, dan pesugrel. Untuk mekanisme kerja, obat antiplatelet menghambat aktivitas dan agresi trombosit melalui berbagai mekanisme seperti penghambatan enzim, pembentukan tromboksan, atau penghambatan reseptor pada pembentukan trombosit. Untuk selanjutnya yaitu ada ACE inhibitor. Untuk contoh obatnya ada captopril, enalapril, dan lisinopril. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat ACE sehingga dapat mencegah pembentukan angiotensin 2, vasodilatasi, dan penurunan tekanan darah, menurunkan aldosteron sehingga dapat mengurangi resistensi Na+ atau air, meningkatkan bradikinin dan vasodilatasi, tetapi dapat menyebabkan batuk kering. Selanjutnya yaitu golongan sodium channel blocker. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi masuknya zat natrium ke dalam jantung, di mana natrium itu berperan dalam pembentukan denyut jantung. Nah, jika natrium itu dibatasi, maka irama jantung menjadi lebih bisa dikendali. Contoh obat ini yaitu lidocaine yang digunakan untuk aritmia. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan? Obat kardiovaskuler dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita. Tapi ingat, digunakan dengan tepat. Bisa dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker kesayangan Anda.